Alhamdulillah, makasih ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih jam 6. Seperti biasa, semoga gak telat ya Allah. Kuat-kuat ya kaki. Lia, masih jam 6:53 ya? Iya, Nay. Sok hati-hati ya. Oke. Shit man, jam 7 euy. Turun, Dit. Pak Ruman.
Push up 20, telat 20 menit. Tiap hari push up jeung push up. Eta mah resiko, bukan saat telat we. Berisik. Sok push up. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bi, ini Nai titip barang lagi ya hari ini. Oh iya Neng, simpen aja ya di situ. Ya Bi. Ini Neng, sisa barang yang kemarin sama ini uangnya. Oh iya, makasih ya Bi. Maaf ngerepotin terus. Gak apa-apa tuh Neng, kayak ke siapa aja. Maaf ya, Bibi gak bisa bantu banyak. Semangat terus Neng. Ya Bi, makasih banyak juga. Kalau gitu, naik ke kelas dulu ya Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat 10.000, cukup buat makan hari ini. Kesel gue cuy, masa iya duit jajan gua hari ini cuma 100.000? Lah, tumben bos, kok bisa? Iya nih, gara-gara kemarin mabal. Lu juga mabal kan Don? Gimana? Aman? Aman lah, 1 juta dipotong pajak. Cuma 20.000. Kenapa uang jajan gue gak sebanyak mereka ya? Kenapa sih Alo gak adil sama gue? Dit, minggu besok lu free gak? Kenapa emang? Gue sama Dono mau ikut Senburi Agenda Ridwan Kamil. Lu ikut yuk, gue traktir dah. Iya Dit, agenda paduan kami 3 tahun lalu kan lu gak ikut karena di pesantren. Sekarang agenda terakhir ini katanya, lu ikut ya? Iya Dit, kali-kali dah. Ya udah, nanti gue ikut asal ditraktir lah. Ah gitu dong, aman lah duit mah, nanti Bos Mika. Gue duluan ya, ada urusan bisnis nih. Sesibuk banget lo Mik, mentang-mentang udah punya ayang beb. Iya bener, jadi agak songong. Dit, gua juga duluan ya, ada rapat OSIS nih. Oh mangga. Dulu jangan. Maaf, ini ada apa ya? Kok spion gue kayak gini sih? Lo yang jatuhin motor gue ya? Tadi saya gak sengaja nabrak motor ini, Dek. Jadi motornya jatuh. Bukan yang ini yang salah, tapi saya. Aduh Pak, emang gak kelihatan apa motor segede ini? Main tabrak-tabrak aja. Maaf, Dek, tapi kan
saya buta. Maaf Pak, tapi ini gimana benerin spionnya? Mana besok mau semurian lagi, mana gak ada uang buat gantinya. Nanti saya yang ganti. Jangan Neng, ini Bapak ada sedikit uang. Udah Pak, gak apa-apa. Saya antar pulang aja ya, biar nanti saya urusin motornya. Iya Pak, sini. Ini Kak, uang untuk ganti ruginya. Segini? Iya Kak. Halah, serius we atuh kamu teh. Gak usah sosokan bantuin orang segala. Itu 10.000 buat apa coba? Bakso Solo ge 12.000. Iya Kak, nanti saya cicil lagi sisanya. Cicil? Cicil gimana? Besoknya acaranya. Gimana sih niat bantuin orang kok pelit, percuma. Bukannya pelit Kak, tapi emang saya udah gak punya uang lagi. Bodoh amat lah, capek gue hidup menderita terus. Hidup jadi tapiz Quran, bukannya bahagia, malah sengsara mulu. Orang tua cerai, punya pacar malah selingkuh. Giliran sekalinya mau bahagia, ada aja yang halangin. Keluarga hancur, asmara hancur, ekonomi hancur. Gak sekalian aja tuh Allah hancur hidup gue. Kan gak ribet. Astagfirullah Kak. Kayaknya yang buta itu bukan bapak yang tadi deh, tapi kakaknya. Hah? Maksudnya gue? Iya Kak. Emangnya kalau penghafal Quran gak boleh diuji ya? Justru karena kakak udah punya bekalnya, jadi Allah kasih ujiannya itu. Maaf sebelumnya. Tapi alhamdulillah saya penghafal Quran juga. Dan saya juga diuji sama Allah. Dan berat juga kok. Kalau diceritain mungkin bakal jadi adu nasib. Tapi izinin saya untuk bercerita sedikit ya Kak, biar kakak sadar. Dulu sepulang wisuda tahfiz, kami kecelakaan. Orang tua saya meninggal dan kaki saya cedera sampai sekarang. Boro-boro naik motor kayak kakak dan aja saya nggak bisa. Buat makan juga susah. Keluarga dan ekonomi saya juga hancur Kak. Tapi lihat sekolah saya masih Allah kasih beasiswa. Itu artinya hidup saya masih bahagia Kak. Ternyata lo lebih susah daripada gue ya. Tapi kenapa tadi lo bilang gue buta? Ingat-ingat deh Kak, dengerin ya. Maka tidak pernah mereka berjalan di bumi, sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Nah, itu tahu. Iya ya, ternyata selama ini gue yang buta. Astagfirullahaladzim. Bersyukur Kak, bersyukur. Itu kuncinya. Karena sebanyak apapun nikmat yang kita punya, kalau kitanya nggak bersyukur, pasti gak akan bahagia. Kakak pasti tahu kan karena apa? Karena jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Nah, benar banget. Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Allah itu sayang banget sama kita. Dia pengennya kalau kita itu terus pulang bersama Allah, ngeluh, minta, dan cerita sama Allah. Sampai terkadang kita salah paham, karena kasih sayangnya itu sering kita anggap sebagai penderitaan. Padahal kan udah jelas, semua apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi ya terserah dong mau dibikin kayak gimana juga, kan Allah yang punya. Ya makasih ya udah nyadarin gue. Ya Kak, ingat ya, masih ada orang yang lebih kurang dari kita, tapi mereka gak berisik, karena mereka sering bersyukur. Ya sekarang bahagia itu bukan lagi tentang harta, tahta, ataupun keluarga. Akan tetapi bahagia itu tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semesta bukanlah milik kita.